Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program MUI Sepekan. Program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama satu pekan terakhir. Bersama saya Skarulandari, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Kita masuk ke berita pertama, pemirsa. Deputi Bidang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Fitriyadi Muslim menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti fatwa MUI terkait pemanfaatan dan pengelolaan rekening dorman dengan prinsip syariah serta akuntabilitas keuangan nasional. PPATK juga menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan MUI agar pengawasan terhadap rekening tidak aktif dapat berjalan lebih efektif dan transparan demi menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Berikut liputannya. PPATK berterima kasih dan mengapresiasi MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan rekening dorman. Ya. Kita akan tindak lanjuti fatwa ulama ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya fatwa ini masyarakat bisa semakin tercerahkan, ya. Jadi dorman itu sangat dipahami dari aspek teknis, ya. Nah sekarang MUI hadir dengan fatwanya menyampaikan dari sisi ketentuan syariatnya. Kemudian kalau ada arahan dari MUI, ya karena sebagai pemilik ya harus dijaga, ya tentu juga harus bekerja sama lah ya dengan perbankan untuk bisa memberikan data-data atau kami menyebutnya pengkinian data. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan fatwa terkait dengan rekening dorman. Hari ini kita serahkan secara langsung fatwa tersebut untuk ditindaklanjuti. Harapannya fatwa ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat di dalam memperlakukan hartanya. Kalau menyimpan harta dipastikan itu untuk kepentingan yang bersifat produktif. Karena itu pertama mengoptimalkan uang simpanannya untuk kepentingan kemaslahatan. Kemudian yang kedua, jika terjadi dorman maka pihak perbankan perlu mencari dan juga mengkonfirmasi kepada pemilik tentu dengan ketentuan-ketentuannya. Dan yang paling penting sebenarnya pesan kepada masyarakat, menelantarkan harta itu di samping itu menghilangkan kesempatan untuk memberi manfaat kepada harta dan kepada orang lain, itu juga tindakan yang terlarang secara agama. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan siap mengkaji secara konferensi fatwa MUI terkait konsep pajak berkeadilan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik dan memastikan sistem perpajakan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat bersilaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia pada Minggu pekan ini. Berikut liputannya. Kami sowan ke MUI untuk tabayun dan juga menerima rekomendasi lengkap dari hasil sidang fatwa MUI tentang pajak berkeadilan. Ada 9 poin dan kami di awal ini sudah sedikit mengevaluasi, mempelajari 9 poin ini sejatinya banyak yang sejalan. Hampir semuanya sejalan konsep dasarnya dengan konsep dasar di perundang-undangan perpajakan. Apalagi dorongan untuk masyarakat melalui ulil amri yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak yang harus berkeadilan, yang harus transparan, akuntabel dan juga profesional dan juga berintegritas. Itu sangat membantu kami untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini ada kesepakatan dari ulama yang mendorong pajak berkeadilan di sisi umarok begitu ya. Tentu juga ada beberapa hal yang akan kami komitmenkan segera. Tadi 5 hari setelah fatwa ini diluncurkan oleh MUI,
Sebelumnya pun kami sudah sowan mengadakan FGD dengan tim. Sekarang kami berniat baik ke sini untuk mempelajari lebih dalam dan kami akan bikin task force bersama dengan MUI. Tentu tidak hanya kami, nanti kami juga akan mengajak komponen lain, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal dari Kementerian Keuangan, dan juga tentu untuk pajak-pajak daerah kami akan mengajak Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi memang kami juga mengharapkan fatwa ini tidak hanya kepada pemerintah atau pemungut pajak, tetapi juga kepada masyarakat, tentu untuk menghadirkan kepatuhan pajak yang sesuai dengan kerangka regulasi yang ada. Karena sejatinya pajak yang berkeadilan itu dirasakan dari dua sisi, tentu dari sisi masyarakat dan dari sisi kami sebagai pemerintah. Dalam penyusunan kepengurusan komisi, badan, dan lembaga di Majelis Ulama Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Rafiqul Umam Ahmad menekankan pentingnya integritas, kompetensi, serta keterwakilan ormas Islam secara proporsional agar struktur organisasi KBL dapat bekerja lebih efektif dan inklusif. Proses penyaringan dan penetapan nama-nama pengurus dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas keilmuan, serta komitmen menjaga persatuan umat, sehingga MUI ke depannya mampu memperkuat perannya sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Akan ada dua kegiatan penting terkait dengan kepengurusan baru ini. Pertama adalah pengukuhan yang terdiri dari pimpinan Wantim, anggota Wantim, Dewan Pimpinan, dan pengurus komisi badan lembaga. Masa Hikmah 2025-2030. Pengukuhannya pada bulan Desember ini dan kita mengharapkan kiranya Bapak Presiden berkenan untuk menghadiri pengukuhan tersebut sehingga jadwalnya kita akan menyesuaikan dengan jadwal kebisaannya Bapak Presiden yang tentu sangat padat. Yang kedua, seperti biasanya seperti pada periode yang lalu, ada orientasi bagi pengurus baru. Orientasi ini rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember, harinya Rabu, 1 hari dari pagi sampai sore. Di dalam orientasi itu akan disampaikan banyak aspek-aspek mengenai keorganisasian kita, mulai dari wawasan, peraturan pedoman dasar, pedoman rumah tangga yang berfungsi sebagai ADART MUI, tentang kebijakan di bidang halal, di bidang fatwa, juga mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsinya, serta mekanisme kerja. Kemudian juga akan dibahas mengenai kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan MUI. Yang ketiga adalah keterwakilan ya atau representasi istilahnya, terutama dari kalangan ormas-ormas Islam yang tergabung di kita banyak sekali itu. Nah itu kita berusaha untuk mereka ini ada mewakili dari masing-masing ormasnya itu. Tentu saja tidak semua ormas ada di satu KBL, tapi berbagi-bagi dengan yang lain. Dan kita ingin pengurus KBL ini tentu tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Supaya kita proporsional lah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa umat Islam yang meninggal akibat bencana alam termasuk dalam kategori syahid akhirat, yakni mereka yang memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpa tanpa disebabkan kelalaian atau perbuatan maksiat. Penegasan ini disampaikan untuk memberikan ketenangan dan penguatan batin bagi keluarga korban, sekaligus mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan ketakwaan, kesabaran, serta kepedulian sosial. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, Sesker Landari, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia mendoakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah ini dijadiin sebagai rahmat untuk nambah iman, kemudian nambah kesatuan tolong-menolong di antara kita, dan tentunya yang terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesabaran, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan di dunia lebih baik. Tentunya yang menjadi korban mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tentu korban adalah orang-orang yang mati syahid di dunia. Karena itu kita dalam musibah tentu menjadi muhasabah. Pasti ada hukum alam, namanya berkenaan dengan penerbangan, berkenaan dengan kondisi hutan. Itu Allah memberikan
likulli syai'in sabab. Sebab ada sebabnya. Nah tentunya kalau kita ingin mengukur apakah ini murka Allah tidak murka Allah, kembali pada kita. Kalau musibah itu karena memang kita berbuat haram, berbuat salah, tentu itu mungkin peringatan dari Allah. Bisa juga menjadi adab. Tapi kalau kita sudah taat, kita sudah baik, kemudian dapat musibah, itu berarti kita ujian untuk mendapatkan nilai dan tentu tingkatan makom yang lebih tinggi di hadapan. Kita tadi dalam rapat memutuskan bikin task force, ya. Task force artinya ada di kita bidang penanggulangan bencana sebagai koordinator untuk mengatasi bencana ini, musibah ini. Mulai dari bantuan material, bantuan moral, termasuk juga bagaimana rehabilitasi tentang mental, kesehatan orang-orang yang terkena musibah. Mungkin ada yang menilainya kurang tepat ya kalau itu dianggap hanya musibahnya sebagian. Kita merasakan semua, apalagi sesama Indonesia, namanya ukhuwah watoniyah. Kita merasakan. Andaikan tidak Indonesia pun ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah kita. Nah yang paling penting bagi kita ukhuwah Islamiyah di sana adalah mayoritas Muslim. Di Aceh mayoritas Muslim, di Sumatera Barat mayoritas Muslim, begitu juga di Sumatera Utara juga banyak Muslimnya. Jadi kita punya ukhuwah, oleh karena itu kita nggak perlu pesimis. Kita bersama-sama mengatasi musibah ini dari Allah, lalu kita muhasabah. Mari kita perbaiki hutan kita. Ini kan beberapa yang terjadi pasti ada unsur musibahnya.